Hai sahabat YouTube semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Pengacara Santuy Official. Baik teman-teman sekalian, di pagi hari ini hari Sabtu, kita akan membahas berita-berita yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum dan yang sedang hangat, yang sedang menjadi bahan pemberitaan nih teman-teman. Nah, yang akan kita bahas yaitu terkait dengan kasus oknum debit kolektor. Nah, kasus oknum debit kolektor yang membentak-bentak petugas kepolisian. Wah, ini sungguh sangat berani ya. Polisi saja dibentak-bentak, apalagi kepada masyarakat sipil mungkin ya. Nah, baik, berita yang pertama kita ulas dari Detik News teman-teman. Kasus mobil Clara Sinta bikin debit kolektor pemaki polisi diringkus. Nah, jadi ini informasinya, beritanya, oknum debit kolektor yang memaki polisi tersebut sekarang posisinya sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian selanjutnya dari berita 1 teman-teman. Ya, dari berita 1, 3 debit kolektor yang bentak anggota polisi ditangkap. Kemudian selanjutnya dari fifa.co.id. Debit kolektor yang maki polisi di kasus Clara Sinta ditangkap. Polisi ke debit kolektor. Kemarin seram sekali, sekarang lari terbirit-birit. Nah, ini jadi kemarin kalau teman-teman lihat videonya itu ya, itu miris sekali ya. Seorang debit kolektor, oknum lah debit kolektor, berani membentak-bentak petugas kepolisian yang sedang bertugas, kemudian juga memakai seragam dinas kepolisian. Jadi beritanya di sini disinggung, kemarin seram-seram, sekarang pas ditangkap ya, pas mau diamankan lari terbirit-birit. Baik teman-teman sekalian, dari berita terkait dengan kasus debit kolektor ini, kita akan coba membaca, menganalisa dari sisi hukum terkait dengan debit kolektor, kemudian juga matel atau mata elang. Karena ini di masyarakat juga ada kasus-kasus yang berkaitan dengan matel juga, dengan pengambilan atau penarikan unit di jalan ataupun juga di tempat yang tidak seharusnya mungkin ya menurut masyarakat. Nah, ini juga akan kita ulas. Jadi bagaimana sih legalitas profesi debit kolektor dan juga matel ataupun juga mata elang dari sisi hukumnya? Seperti apa sih teman-teman? Baik, jadi debit kolektor dan juga matel ataupun juga mata elang ini memang di tengah masyarakat sering sekali terjadi gesekan ya, karena memang mungkin dari oknum-oknum debit kolektor ataupun juga matel tersebut melakukan tindakan yang memang tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan atau peraturan hukumnya, atau mungkin bisa disebut melampaui batas kewenangan. Kalau dari sisi hukum terkait dengan profesi ini, profesi debit kolektor legal atau tidak? Baik, kalau dilihat dari legal atau tidak, tentu debit kolektor bukanlah profesi yang dilarang di Indonesia. Ya, jadi debit kolektor itu memang profesi yang memang ada dan memang dibutuhkan dalam suatu instansi atau perusahaan keuangan, perusahaan pembiayaan. Jadi kalau bicara profesinya ya debit kolektor itu di sisi hukum ya sah-sah saja, boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Ya, tidak ada aturan hukum yang melarang profesi debit kolektor. Kemudian juga matelnya, di masyarakat juga ini sering bergesekan. Kenapa sih disebut matel? Ya, matel ini sebetulnya bahasa di masyarakat itu kepanjangan dari mata elang, karena dia memiliki mata setajam elang istilahnya, untuk mencari nomor-nomor plat kendaraan yang menjadi incaran karena bermasalah menurut mereka. Nah, dari sisi hukumnya pun matel, mata elang itu tidak ada ketentuan hukum yang melarang kegiatan matel, yang melarang profesi matel. Nah, sekarang bagaimana aspek hukum dari sisi praktek matel dan juga debit kolektor? Baik, kalau berbicara dari sisi hukum, selama mereka yang berprofesi menjadi debit kolektor ataupun juga
Matel atau mungkin bisa disebutnya eksternal kalau di lembaga pembiayaan, selama mereka di bawah perusahaan, di bawah perusahaan yang berbadan hukum, apakah itu PT atau CP, tapi yang jelas dia berbadan hukum, memiliki akta pendirian, akta notaris, memiliki ADART, kemudian job desk-nya jelas ditentukan di situ, maka itu sah di mata hukum. Begitupun juga dengan debit kolektor. Apakah itu debit kolektor internal dari suatu perusahaan keuangan atau debit kolektor yang sifatnya outsourcing menggunakan jasa pihak ketiga. Nah, itu pun sah selama memang perusahaannya legal, selama memang perusahaannya ya berbadan hukum, memiliki izin operasional, itu sah. Nah, yang menjadi permasalahan ini kan bukan profesinya, akan tetapi tindakannya yang memang dinilai misalkan melakukan pengambilan unit di tengah jalan secara sepihak. Ada juga yang menyebutkan secara paksa, ada juga yang menyebutkan oh ini perampasan, ada juga yang menyebutkan dengan cara intimidasi. Nah, hal-hal inilah yang menimbulkan masalah hukum. Ya, jadi yang menjadi permasalahan itu adalah tindakan-tindakan dari oknum debit kolektor, oknum petugas eksternal ataupun juga Matel yang memang melampaui batas dan juga tidak melaksanakan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kalau misalkan penarikan itu tentu ada prosedur hukumnya, dan perusahaan yang menaungi para Matel misalkan atau debit kolektor harus memberikan edukasi kepada karyawan yang bertugas di lapangan terkait bagaimana prosedur untuk misalkan melakukan penagihan, bagaimana prosedur untuk misalkan penarikan unit, apakah itu dibenarkan menarik di tengah jalan. Baik, itulah ya teman-teman terkait dengan debit kolektor dan juga Matel. Sebetulnya yang menjadi permasalahannya adalah tindakan-tindakan mereka, oknumnya, yang melampaui batas dan tidak sesuai prosedur hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan. Maka terjadilah permasalahan hukum. Oleh karena itu bagi masyarakat pun ya jangan takut. Ya, jangan takut ketika misalkan mengalami hal-hal yang memang ini melanggar hukum. Jangan langsungkan untuk melapor kepada pihak kepolisian. Baik, itulah ya teman-teman fenomena debit kolektor kemudian juga Matel. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat terkait debit kolektor, terkait Matel, atau mungkin ada yang punya pengalaman berhadapan dengan debit kolektor, dengan Matel, silahkan sampaikan, sharing-sharing di sini. Biar teman-teman yang lain bisa mendapatkan edukasi, kemudian juga manfaat dari pengalaman teman-teman yang disampaikan di kolom komentar. Ya, sampaikan kolom komentar teman-teman terkait dengan debit kolektor dan juga Matel di sini, di bawah ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.